Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kebakaran telah menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung. Meski diklaim sudah memiliki sistem peringatan dini kebakaran, namun nyatanya kobaran api menghanguskan seluruh gedung yang masuk dalam cagar budaya itu. Lalu bagaimana caranya membuat dan mengatur manajemen kebakaran di dalam suatu gedung? Kita akan membahasnya bersama ahli manajemen kebakaran Universitas Indonesia, Fatma Lestari. Selamat pagi Ibu Fatma. Selamat pagi Pak Ade. Ya, kalau dilihat dari kejadian di Kejagung kemarin, apa penilaian Anda? Apakah bisa dikatakan sistem pencegahan kebakaran gagal untuk melokalisir api sehingga api dapat menyebar atau ada faktor lain, Bu? Ya, salah satu bukti bahwa sistem proteksi kebakaran tidak bekerja adalah apabila api menyebar dengan cepat dan ke seluruh gedung. Ini menunjukkan bahwa mulai dari alarm, kemudian sistem proteksi kebakaran aktifnya, misalnya sprinkler, itu tidak bekerja dengan baik. Baik, ini ada juga informasi mengatakan bahwa katanya dari struktur bangunan sendiri kebakaran diduga akibat banyak material berbahan plastik dan juga material yang mudah terbakar. Ini bagaimana kalau dari analisa Bu Fatma sendiri? Ya, kalau untuk material yang mudah terbakar atau combustible material yang dapat terbakar itu adalah dampaknya setelah terjadinya api. Tetapi ketika muncul api, sistem proteksi kebakaran yang pertama kali akan bekerja adalah early warning-nya, alarmnya. Kemudian apabila panasnya mencapai suhu tertentu, detektor yang ada di situ akan mulai bekerja dan sprinkler yang mengeluarkan air itu akan bekerja sesuai dengan panas yang terdeteksi. Nah, apabila sprinkler sudah bekerja, maka api akan segera padam dan tidak meluas. Jadi yang harus bekerja itu adalah sistem proteksi kebakarannya terlebih dahulu. Sedangkan material-material yang mudah terbakar ini sebagai dampaknya akan menjadi bahan bakar untuk makin membesarnya sumber api tadi. Tetapi apabila di tahap awal sudah bisa dipadamkan, maka api tidak akan menyebar. Baik, tapi ini ada pertanyaan penyebaran api begitu merata begitu ya dan juga meluas. Tadi Anda katakan bahwa memang ini ada sistem yang memang tidak bekerja. Tetapi kalau misalnya dari analisa Anda ini lebih detail kenapa kok sampai bisa merata dan meluas seperti ini, Bu? Ya, pertama dari sisi penyebaran apinya, jadi tidak ada sistem proteksi kebakaran yang bekerja, maka api segera meluas. Yang kedua adalah sumber bahan bakar yang banyak, misalnya tadi bahan-bahan yang mudah terbakar, kertas, ataupun combustible material, maka ini semakin mempercepat api untuk menyebar. Baik, ada dua faktor itu begitu ya Bu Fatma ya? Betul. Ya, soal ketersediaan air, kita juga sempat mendengar bahwa ternyata ketika proses pemadaman ada kesulitan untuk akses air dan kapasitas air. Bagaimana sebuah gedung seharusnya dibangun dengan manajemen kebakaran yang mumpuni, terutama untuk lokasi dan juga kapasitas air, Bu Fatma? Ya, untuk ketersediaan air memang sudah merupakan bagian dari sistem proteksi kebakaran. Jadi ketika terjadi kebakaran, tadi sprinklernya harusnya aktif begitu ya, kemudian memadamkan di lokal tersebut sehingga api tidak menyebar secara meluas. Ketersediaan air tadi harus tersedia dalam jumlah yang cukup agar ketika terjadi kebakaran bisa segera dipergunakan untuk memadamkan api. Jadi selain tadi yang di dalam gedung sendiri, maka sprinkler yang bekerja, kemudian ada cadangan air di luar hidran gedung yang juga harus bekerja ketika dibutuhkan untuk memadamkan api yang sudah semakin membesar. Nah, apabila kedua sistem ini tidak bekerja dengan baik, tentunya didukung oleh tim emergency response yang dimiliki oleh gedung itu sendiri, maka api yang sudah membesar tadi tidak bisa dipadamkan dengan segera. Oke, Bu Fatma, tadi kan kita bicara parsial ya, ada air, kita juga bicara tadi soal material yang gampang terbakar begitu dan sistemnya yang ada bagian-bagian tertunda. Sebetulnya idealnya manajemen keselamatan kebakaran gedung kan ada MKKG istilahnya itu ya. Ini ada alat pemadam api ringan, alat pemadam api berat, ada alarm, ada hidran, halaman, ada sistem sprinkle otomatis dan lain-lain. Bisa diceritakan mungkin Bu dari sebuah sistem secara keseluruhan terkait
manajemen kebakaran atau keselamatan kebakaran sebuah gedung itu seperti apa yang ideal? Ya, idealnya manajemen keselamatan kebakaran gedung itu terdiri dari dua hal, yaitu sistem proteksi aktif yang akan teraktivasi ketika terjadi kebakaran. Tadi mulai dari kebakaran, alarm, detektor, deteksi untuk adanya kebakaran, kemudian sprinkler yang mengeluarkan air. Itu adalah sistem proteksi aktif. Kemudian juga harus ada sistem proteksi pasif yang terbangun di dalam gedung tersebut. Jadi mulai dari jalur evakuasi, kemudian tempat master point, dan juga termasuk diantaranya adalah hidran gedung. Gitu. Baik, tapi kalau Dimana dilihat semua dari kejadian, sistem ini, ya lanjutkan Bu, silakan. di mana keseluruhan sistem proteksi aktif dan pasif ini keduanya harus saling mendukung dan bekerja semuanya, serta didukung untuk adanya emergency response team di dalam gedung. Khususnya gedung-gedung pemerintah ini harus menjadi role model akan implementasi sistem proteksi kebakaran yang baik atau manajemen keselamatan gedung yang baik. Oke, kalau satu atau dua saja dari komponen-komponen tersebut itu tidak ideal dan akan berujung pada ketidakselamatan begitu. Tapi kalau kejadian di Kejaksaan Agung, kantor Kejaksaan Agung dengan begitu meluasnya kebakaran, apakah sebagian atau jangan-jangan semuanya memang tidak layak untuk sistem manajemen keselamatan kebakaran gedung ini? Menurut Anda, Bu? Ya, untuk sebuah manajemen keselamatan kebakaran gedung memang seluruhan sistem proteksi tadi baik aktif maupun pasif itu harus bekerja dengan baik. Nah, apabila ada yang gagal, salah satunya maka penyebaran api menjadi sangat luas. Jadi ketika ditunjukkan dari penyebaran api yang begitu cepat dan meluas, ini menunjukkan bahwa sistem proteksi kebakarannya baik aktif maupun pasif ini tidak bekerja secara optimal. Baik, Bu, kalau ketika gedung ini masuk dalam kategori cagar budaya, apakah sistem untuk manajemen keselamatan kebakaran gedung ini harusnya lebih ditingkatkan lagi? Ya, sebetulnya ada beberapa hal. Jadi yang pertama adalah criticality atau sebuah gedung ya, criticality. Jadi sebuah gedung yang misalnya menyimpan arsip-arsip yang sangat berharga atau di mana orang-orang VIP atau orang-orang yang penting itu berada di situ, maka tentu standar dan ketiga apalagi kalau ini termasuk gedung yang cagar budaya, maka sistem proteksi kebakarannya itu harus didesain performance based artinya lebih dari minimal requirement. Oke. Selain fasilitas dan infrastruktur yang tadi Anda sebutkan sebagai sebuah keseluruhan dari manajemen keselamatan kebakaran gedung, apakah kemudian gedung-gedung yang ada di Jakarta tentunya saat ini wajib saat ini membentuk tim kebakaran misalnya, membentuk tim evakuasi, lalu kemudian juga mungkin ada satuan pengamanan dan lain khusus untuk kebakaran, atau ini bisa tidak ada begitu dalam komponennya, atau seperti apa Bu Fatma? Untuk gedung-gedung di Jakarta yang tadi memiliki kebutuhan yang criticality-nya tinggi, maka wajib harus ada emergency response team yang bisa langsung memadamkan api, tentunya didukung dengan infrastruktur ya, sistem proteksi aktif dan pasifnya yang bekerja secara maksimal. Juga diperlukan tim emergency response yang bisa dalam hitungan menit bergerak dan segera memadamkan api. Yang dimiliki oleh manajemen kantor itu begitu ya Bu ya? Iya, betul, yang dimiliki oleh gedung tersebut. Baik, Ya. Bu Fatma, kondisi perkantoran atau gedung-gedung di Indonesia, katakanlah terutama di Jakarta, berapa persen yang tidak mumpuni dalam manajemen keselamatan kebakaran gedungnya? Ya, untuk secara keseluruhan, mungkin kalau saya bilang yang tidak memenuhi itu antara 60% ya, 60-70%. Dan ini perlu menjadi perhatian kita semua karena keselamatan jiwa itu menjadi pertaruhan. Nah, kejadian kemarin tidak ada personil atau korban jiwa, tetap karena terjadinya di waktu libur. Tetapi coba dibayangkan apabila terjadinya di hari kerja. Nah, banyak sekali pekerja yang akan berada dalam risiko kebakaran tadi.
Nah, ini menjadi wake up call bagi kita semua, gedung-gedung pemerintah ataupun gedung-gedung lainnya, gedung-gedung tinggi yang di atas 4 lantai ini wajib memiliki sistem proteksi kebakaran yang optimal. Nah, ini menjadi wake up call bagi kita semua karena ada beberapa gedung yang tidak, atau mungkin kalau boleh saya bilang cukup banyak jumlahnya yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran gedung. Oke, Gitu. tadi mengatakan angkanya 60 bahkan sampai 70% begitu yang tidak mumpuni untuk manajemen keselamatan kebakaran gedungnya ya. Ini mayoritas gedung-gedung pemerintahan atau justru gedung swasta kalau dari hasil mungkin ada survei dari teman-teman sebelumnya? Ya, sebagian besar memang pada gedung-gedung pemerintahan. Oleh karena itu, gedung-gedung pemerintahan menurut saya wajib menjadi role model, di mana menunjukkan bahwa gedung-gedung pemerintahan ini adalah gedung-gedung yang menjadi role model terbaik untuk penerapan sistem manajemen keselamatan kebakaran gedung. Karena memang ada serangkaian peraturan atau persyaratan yang wajib dipenuhi untuk sebuah gedung, khususnya gedung-gedung yang memiliki fungsi itu lebih tinggi. Gedung pemerintahan dengan criticality yang tinggi, menyimpan arsip-arsip yang berharga, kemudian di mana di situ berjalan organ-organ pemerintah yang sangat penting. Salah satu contohnya adalah Kejaksaan Agung. Menurut saya ini harus segera diterapkan, dan bagi seluruh gedung-gedung pemerintah yang saat ini mungkin belum memenuhi sistem proteksi kebakaran tersebut, harus segera diperiksa dan juga dipenuhi persyaratan tersebut. Oke, siapa sih Bu yang punya wewenang atau wajib melakukan audit berkala terhadap semua gedung-gedung yang ada di Jakarta, khususnya karena gedung-gedung tinggi kan memang banyaknya di Jakarta atau mungkin di Indonesia? Ya, jadi ada dua pihak. Dari internal gedung itu sendiri bisa melakukan self audit atau audit internalnya. Dari situ bisa segera dilakukan perbaikan apabila terjadi adanya gap dari sistem manajemen keselamatan kebakaran gedungnya dari sisi internal. Kemudian ada sertifikasinya, di mana sertifikasi layak fungsi atau SLF ini wajib dimiliki oleh gedung bertingkat dan di approve oleh pemerintah setempat, khususnya dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran. Oke, soal asuransi kebakaran sebuah gedung, Bu, bagaimana posisinya dalam sebuah manajemen keselamatan kebakaran gedung? Seberapa penting posisinya? Karena saya baru saja membaca, ini perlu diklarifikasi lagi tentunya, Kejagung ini kantornya tidak diasuransikan untuk kebakaran. Ini perlu diklarifikasi lagi tentunya. Tapi bagaimana posisi ini dalam manajemen keselamatan kebakaran gedung, Bu, untuk asuransi? Ya, untuk asuransi perlu dilihat kembali asuransinya apakah mengcover keseluruhan properti yang ada di dalam gedung tersebut. Seringkali kemungkinan asuransi ini kan coverage-nya atau coverage dari asuransi ini terbatas begitu ya. Perlu dipastikan kembali apakah hanya gedungnya saja atau juga termasuk properti di dalamnya dan seterusnya kerugian lainnya. Ya. Baik Bu Fatma, terakhir sebagai tadi Anda katakan bahwa ini adalah wake up call gitu untuk semua pihak, untuk semua stakeholder. Apa pembelajaran penting yang harus segera diperbaiki oleh katakanlah manajemen perkantoran gedung-gedung tinggi khususnya milik pemerintah? Ya, menurut saya ini adalah wake up call yang harus segera diperbaiki. Tidak perlu menunggu beberapa lama lagi. Kalau perlu hari ini langsung seluruh gedung-gedung pemerintah maupun gedung-gedung yang dirasa masih kurang untuk memenuhi manajemen keselamatan kebakaran gedungnya perlu segera menyegerakan untuk segera memperbaikinya. Jangan pernah ditunda kembali karena kita ketahui bahwa ada risiko keselamatan jiwa orang di situ. Baik, terima kasih Ibu Fatma telah bergabung dan memberikan insight kepada kami di Metro Pagi Prime Time.